Namaste. Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini Abang akan menceritakan film kisah nyata berbahasa Hindi yang berjudul Stolen. Film ini dibintangi aktor Bollywood bernama Abhishek Banerjee. Film ini berhasil meraih beberapa penghargaan. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran film ini antara lain, Gautam adalah seorang abang yang tidak peduli dengan urusan orang lain. Raman adalah adik Gautam yang lembut dan baik hati. Jumpa adalah seorang ibu. Pandit adalah polisi. Tengah malam di sebuah stasiun, seorang ibu yang berprofesi sebagai kuli bangunan bernama Jumpa sedang tidur bersama putranya yang baru saja dilahirkan bernama Champa. Jumpa tidur sembari menunggu keretanya yang akan datang pagi hari nanti. Ketika mereka berdua sedang tertidur lelap, seorang wanita pencuri bernama Surili mengambil Champa. Setelah mengambil Champa, Surili menabrak seorang pria dan kabur melarikan diri. Beberapa menit kemudian, seorang pria bernama Gautam tiba di stasiun untuk menjemput adiknya bernama Raman. Sebelum masuk ke dalam stasiun, Gautam ditelepon ibundanya. Ibunda Gautam mengingatkan Gautam dan Raman agar segera tiba di rumah tepat waktu karena mereka semua akan menghadiri acara pernikahan keluarga. Gautam patuh kepada sang ibu. Gautam lalu masuk ke dalam stasiun. Tiba-tiba Jumpa terbangun dan melihat Champa tidak ada di sampingnya. Jumpa panik dan langsung mencari Champa. Jumpa melihat penutup kepala Champa dipegang oleh Raman. Jumpa menuduh Raman telah menculik Champa. Mereka berdua ribut dan membuat gaduh. Seseorang merekam keributan itu dan menguploadnya di sosial media. Caption video itu menuduh Gautam dan Raman adalah pencuri bayi. Video itu langsung viral. Gautam melihat sang adik dikerumuni banyak orang. Gautam membela Raman. Raman mengatakan kepada semua orang ia tidak menculik Champa. Beberapa saat yang lalu Raman beli teh di warung. Penjual teh membenarkan hal itu. Petugas KAI lalu menelpon polisi. Gautam dan Raman terpaksa harus menunggu polisi. Jumpa menangis sejadi-jadinya. Jumpa mengatakan ia akan melakukan bundir jika tidak bisa menemukan Champa. Raman kasihan mendengar hal itu. Raman bertekad akan membantu Jumpa. Ibunda Jumpa menelpon dan menasihati Jumpa agar bangkit dan mencari Champa. Jumpa kemudian bangkit berdiri. Gautam menelpon ibundanya dan mengatakan ia dan Raman akan telat hadir di acara pernikahan keluarga. Ibunda Gautam dan istri Gautam sedih mendengar hal itu. Jumpa bertanya kepada penjual teh apakah ia melihat Surili. Penjual teh menjawab tidak tahu. Jumpa yakin penjual teh berbohong. Raman memberitahu Jumpa Surili mempunyai hidung yang panjang. Ketika Jumpa dan Raman sedang mengobrol, penjual teh mengirim SMS kepada seseorang. Raman dan Jumpa curiga penjual teh berkomplot dengan Surili. Tak lama kemudian, polisi bernama Pandit dan rekannya datang dan menginterogasi Raman. Gautam memohon kepada polisi agar mengizinkan ia dan Raman pergi dari stasiun karena mereka berdua harus menghadiri acara pernikahan. Namun, rekan Pandit melarang. Rekan Pandit menyuruh mereka standby hingga masalah selesai. Gautam kesal mendengar hal itu. Jumpa mendengar penjual teh menelpon seseorang dan membicarakan Champa. Jumpa marah dan memukul penjual teh. Pandit langsung menginterogasi penjual teh. Akhirnya penjual teh mengakui semuanya. Penjual teh mengatakan ia ditugaskan Surili untuk menelpon jika ada anak kecil di stasiun. Penjual teh mengatakan Surili sedang bersembunyi di bangunan kosong di sebuah desa terpencil. Jumpa mendesak Pandit dan rekannya untuk segera ke desa itu. Namun Pandit dan rekannya takut karena desa itu adalah desa para penjahat. Jumpa dan polisi saling berdebat. Raman membela Jumpa dan mendesak polisi agar segera bertindak. Mereka semua saling adu mulut. Gautam menyuruh Raman untuk tidak ikut campur dalam urusan Jumpa. Raman tidak memperdulikan sang abang. Raman tetap bertekad akan membantu Jumpa. Polisi memutuskan untuk membawa Jumpa ke desa itu. Polisi menyuruh Gautam, Raman dan Jumpa untuk mengikuti motor mereka.
Gotham kesal karena terlibat semakin dalam terhadap urusan Jumpa. Gotham membentak Jumpa dan menyuruh Jumpa masuk ke dalam mobilnya. Mereka bertiga mengikuti motor Pandit. Sembari menyetir mobil, Gotham marah-marah kepada Raman dan mengatakan ibunda mereka pasti marah jika mereka terlambat datang ke acara pernikahan. Raman hanya terdiam. Gotham bertanya kepada Jumpa di mana suami Jumpa. Jumpa menjawab, selama ini ia dan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan. Mereka selalu berpindah-pindah tempat. Beberapa hari yang lalu, polisi menuduh suaminya dan memenjarakan suaminya. Polisi membunuh suami Jumpa di dalam penjara. Gotham baru tahu tentang hal itu. Raman semakin kasihan kepada Jumpa. Tiba-tiba, Gotham mengantuk. Raman menggantikan Gotham menyetir mobil. Beberapa menit kemudian, motor Pandit dan mobil Gotham dihentikan petugas hutan. Petugas hutan mengatakan ia melihat video Gotham dan Raman yang viral. Petugas hutan marah-marah kepada Gotham dan Raman yang telah mencuri bayi. Pandit melerai keributan itu. Pandit mengatakan Gotham dan Raman bukan pencuri bayi. Raman adalah saksi mata. Pandit dan Gotham lalu melanjutkan perjalanan. Di dalam mobil, Gotham memarahi Jumpa karena gara-gara Jumpa, Gotham dan Raman tidak bisa tepat waktu datang ke acara pernikahan keluarga mereka. Jumpa meminta maaf dan terdiam. Jumpa ingin segera menemukan Champa. Raman tidak suka melihat Gotham yang tidak bersimpati kepada Jumpa. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di bangunan kosong yang diduga menjadi tempat persembunyian Surili. Pandit, rekan Pandit, Raman, dan Jumpa menyelinap masuk ke bangunan kosong itu, sedangkan Gotham mengudut di dekat mobil. Terlihat bangunan kosong itu gelap gulita. Ketika menyelinap masuk, Surili melempar batu ke kepala Pandit. Surili kemudian kabur melarikan diri. Ketika Gotham melihat Surili, Gotham langsung melempar kayu. Surili terjatuh ke ruang bawah tanah dan tewas di tempat. Gotham kaget melihat mayat Surili. Gotham tidak berniat membunuh Surili. Rekan Pandit mengatakan Gotham akan dituntut atas kasus pembunuhan Surili. Gotham dan Raman bingung harus bagaimana. Polisi dan Jumpa lalu mencari Champa di bangunan kosong itu. Namun Champa tidak berada di sana. Jumpa bingung harus mencari Champa kemana. Jumpa menemukan buku catatan bahwa Surili pernah direhab di tempat rehabilitasi karena kecanduan obat terlarang. Di buku itu tertulis, seorang pegawai rehabilitasi bernama A. Celal membebaskan Surili dari tempat rehabilitasi. Jumpa yakin Surili adalah istri A. Celal. Mereka berdua bekerja sama untuk mencuri Champa. Rekan Pandit menelpon atasannya dan melapor. Atasannya memerintahkan untuk segera membawa Jumpa ke kantor polisi. Polisi berencana akan memframing Jumpa sebagai pembunuh Surili agar kasus ini cepat selesai. Jumpa dan Raman mendengar perbincangan itu. Raman menyembunyikan Jumpa di dalam mobil. Pandit dan rekannya mengira Jumpa kabur melarikan diri. Mereka berdua mencari Jumpa. Raman meminta uang kepada Gotham untuk menyuap polisi agar mereka berdua bisa segera pergi dari sana. Raman memberikan uang dan jam tangan mewah Gotham kepada polisi. Polisi mempersilahkan mereka berdua pergi. Mereka berdua masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Gotham lega karena akhirnya bisa pergi dari sana. Di dalam mobil, Gotham memarahi Raman dan menasihati Raman agar tidak mengurusi masalah orang lain. Raman memberitahu Gotham bahwa Jumpa ada di bagasi mobil. Gotham marah dan baru tahu tentang hal itu. Gotham memaki Jumpa dan mengatakan Jumpa adalah pembawa sial. Jumpa tersinggung dan turun dari mobil. Jumpa bertekad untuk mencari Champa sendirian. Raman turun dari mobil dan akan membantu Jumpa. Gotham adu mulut dengan Raman. Raman lalu berjalan mengikuti Jumpa. Gotham bingung harus bagaimana. Akhirnya dengan berat hati, Gotham memutuskan untuk ikut membantu Jumpa demi melindungi sang adik. Gotham menyuruh mereka berdua masuk ke dalam mobil. Mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan. Pagi hari, mereka tiba di desa terpencil di mana orang-orang SDM rendah tinggal di sana. Mereka bertiga berhenti untuk beristirahat sejenak. Para pemuda desa melihat Gotham.
Warga desa berasumsi Gautam dan Raman adalah pencuri bayi. Mereka semua langsung mengepung Gautam dan adu mulut. Gautam, Raman, dan Jumpa kembali ke dalam mobil dan pergi dari sana. Di dalam mobil, Raman kaget melihat segepok uang dan foto Jumpa sedang menggendong Campa. Raman menduga Jumpa adalah seorang pencuri bayi. Raman mulai tidak percaya kepada Jumpa. Gautam sependapat dengan Raman. Mereka bertiga saling berdebat. Ketika mereka bertiga sedang berdebat, warga desa terus mengejar mobil Gautam. Tiba-tiba, salah satu warga desa menembak dada Raman. Gautam panik dan ketakutan. Gautam mengemudikan mobilnya dengan kencang agar bisa kabur dari kejaran warga desa. Kemudian Gautam menghentikan mobilnya dan bersembunyi di sela-sela bukit. Gautam memarahi Jumpa dan menyalahkan Jumpa atas semua ini. Sedangkan Raman semakin kesakitan. Jumpa menunjukkan perutnya yang terdapat jahitan bekas operasi sesar. Jumpa mengatakan ia sendirilah yang melahirkan Campa. Sekarang Gautam dan Raman percaya kepada Jumpa. Jumpa memberikan kain di dada Raman agar darah Raman tidak mengalir. Tiba-tiba, 3 orang warga desa datang dan menurunkan Gautam dari mobil. Mereka bertiga mengeroyok Gautam. Jumpa mengambil besi dan memukul satu warga desa hingga pingsan. Jumpa lalu memukul pria yang mengeroyok Gautam. Gautam dan Jumpa kembali ke dalam mobil dan melanjutkan pelarian. Sembari kesakitan, Raman meminta air. Namun, tidak ada air di dalam mobil. Dari arah samping, warga desa terus mengejar Gautam. Gautam terus mengencangkan mobilnya. Beberapa menit kemudian, Gautam tiba di pemukiman penduduk. Gautam terjebak di gang buntu. Gautam, Raman, dan Jumpa terpaksa turun dari mobil dan kabur melarikan diri. Di tengah pelarian, mereka bertiga mengambil baju di jemuran orang lain. Mereka bertiga mencari rumah kosong untuk bersembunyi. Setelah menemukan rumah kosong, Jumpa memeriksa sekeliling, sedangkan Gautam mendudukkan Raman agar tetap sadarkan diri. Ketika memeriksa sekeliling, Jumpa melihat tempat Surili direhabilitasi. Jumpa lalu menghampiri Gautam dan Raman. Jumpa mengatakan, beberapa bulan yang lalu, seorang wanita kaya yang mandul bernama Daya membeli bayi dariku. Aku setuju karena aku kasihan kepada Daya. Namun tak disangka, aku melahirkan 2 anak kembar. Anak yang satu diserahkan rumah sakit kepada Daya, sedangkan Campa diserahkan kepadaku. Tapi ternyata Daya menjadi serakah dan berniat untuk mengambil Campa juga. Daya bekerja sama dengan Surili dan Acelal melakukan hal itu. Gautam dan Raman kasihan kepada Jumpa. Setelah mengatakan semuanya, Jumpa berjalan mencari Acelal di tempat rehabilitasi, sedangkan Gautam pergi mencari rumah sakit terdekat. Sebelum pergi, Gautam memerintahkan Raman untuk tetap di tempat. Gautam menangis karena bibir Raman mulai membiru. Gautam lalu berjalan keluar mencari rumah sakit. Tak lama kemudian, Jumpa tiba di tempat rehabilitasi. Sembari membawa senjata, Jumpa memaksa salah satu pegawai rehabilitasi untuk memanggil Acelal. Namun, pegawai rehabilitasi mengatakan Acelal sudah dikeluarkan dari sana. Pegawai rehabilitasi menceritakan tentang Acelal dan Surili. Ia menunjukkan foto Surili dan Acelal kepada Jumpa. Di saat yang bersamaan, Gautam yang berjalan dengan penuh hati-hati ketahuan warga desa yang masih mengejar. Gautam kemudian ditangkap dan dipukuli. Raman mendengar jeritan sang abang. Raman mencoba bangkit berdiri. Sembari menahan rasa sakit, Raman berjalan mencari Gautam. Di tengah perjalanan, 3 orang warga desa yang memegang kayu melihat Raman. Tak lama kemudian, Pandit dan rekan-rekannya datang dan menyelamatkan Gautam. Pandit mengatakan kepada warga desa bahwa Gautam dan Raman bukan pencuri bayi. Pandit membantu Gautam berjalan ke rumah kosong untuk mencari Raman. Namun Raman tidak berada di sana. Gautam panik dan kebingungan. Gautam bertanya kepada warga sekitar apakah mereka melihat Raman. Warga sekitar menjawab tidak tahu. Gautam menangis dan lemas tak berdaya. Gautam menduga Raman dibunuh warga desa yang masih mengejar. Tak lama kemudian, warga setempat menemukan Raman yang pingsan.
Warga setempat kemudian memasukkan Rahman ke dalam mobil ambulans. Rahman masih bernapas dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Gautam masuk ke dalam mobil ambulan. Sebelum pergi, Kapolsek menelpon Pandit dan memerintahkan Pandit untuk segera menangkap Jumpa. Jumpa akan dipenjara dan di-framing sebagai pencuri bayi. Kapolsek melakukan hal itu karena sudah dibayar Daya. Gautam memberitahu Pandit Jumpa tidak bersalah. Gautam meminta Pandit untuk berpihak kepada Jumpa. Pandit bingung harus bagaimana. Di satu sisi, Pandit harus patuh kepada Kapolsek, tapi di sisi lain, Pandit tahu bahwa Jumpa tidak bersalah. Mobil ambulan kemudian berjalan. Di tengah perjalanan, Gautam baru sadar bahwa supir ambulan bernama Acelal. Gautam teringat Acelal adalah suami Surili yang bekerja sama dengan Daya untuk mencuri Campa. Gautam emosi melihat Acelal, namun Gautam menahan emosinya hingga Gautam menemukan Campa dahulu. Setibanya di rumah sakit, Acelal membawa Rahman ke ruang operasi, sedangkan Gautam menelpon reporter kenalannya dan memberitahu tentang Campa. Acelal menemukan buku catatan Surili di kantong celana Rahman. Acelal langsung kepanikan. Acelal berlari dan memerintahkan Daya untuk segera pergi dari rumah sakit. Daya masih berada di rumah sakit karena mengurus pergantian akte kelahiran Campa. Gautam mengikuti Acelal dari belakang. Ketika Gautam melihat Acelal, Daya, dan Campa, Gautam langsung berteriak minta tolong. Gautam mengatakan Acelal, Daya, dan Dr. Bahlul bersekongkol untuk mencuri Campa. Gautam berdiri di depan mobil Daya agar Daya tidak kabur. Semua orang berkumpul dan melihat keributan itu. Di saat yang bersamaan, Pandit menangkap Jumpa. Di dalam mobil, Jumpa menceritakan semuanya kepada Pandit. Pandit kasihan kepada Jumpa. Pandit bingung harus bagaimana. Beberapa menit kemudian, reporter datang dan meliput keributan di rumah sakit. Pandit dan Jumpa juga datang ke rumah sakit. Jumpa langsung membuka mobil dan merebut Campa dari tangan Daya. Jumpa senang karena bisa bertemu dengan Campa sang buah hati. Pandit lalu membawa Jumpa pulang. Jumpa berterima kasih kepada Pandit. Beberapa jam kemudian, Gautam duduk di samping Rahman pasca dioperasi. Gautam bingung harus berkata apa kepada sang ibu karena mereka berdua tidak bisa hadir di acara pernikahan keluarga. Habis. Apa pesan dari film ini? Sebelum kita mengupload video atau berkomentar di sosial media, seharusnya kita telusuri dulu kebenarannya. Bijaklah dalam menggunakan sosial media agar tidak menimbulkan fitnah, karena fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.